Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan memaparkan materi terkait apa itu e-commerce dan e-business. E-commerce secara umum dapat diartikan sebagai transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet. Selain itu, e-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. Dalam melakukan e-commerce, pengguna internet menjadi pilihan favorit oleh kebanyakan orang karena kemudahan-kemudahan yang dimiliki oleh jaringan internet tersebut. E-business merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan melalui internet atau teknologi online. Tidak seperti e-commerce, e-business tidak hanya mengacu pada proses transaksi jual beli barang atau jasa secara online saja. Saat melakukan praktek e-business, maka perusahaan akan memanfaatkan kekuatan internet untuk meningkatkan proses bisnisnya. Adapun ciri-ciri e-commerce, yang pertama, fokus pada transaksi jual beli di lingkup yang diperjualbelikan, meliputi barang dan jasa, baik yang berbentuk digital maupun non-digital, mulai dari kebutuhan sembako, lisensi software, sampai jasa konsultasi. Yang kedua, terjadinya perpindahan uang secara nyata maupun virtual. Perpindahan uang yang terjadi dalam e-commerce sebagian besar terjadi secara virtual melalui transfer dana ke rekening bank atau penarikan dana dari kartu debit atau kredit. Sisanya merupakan perpindahan uang secara nyata yang dilakukan melalui metode COD atau cash on delivery. Yang ketiga, diakses melalui situs web, media sosial, dan marketplace. Yang keempat, tidak ada batasan waktu dan lokasi. Tidak seperti toko offline, e-commerce tidak memiliki jam operasional buka secara resmi sebab semuanya dilakukan secara virtual. Dan selanjutnya ada ciri-ciri e-business. Yang pertama, e-business memiliki cakupan program yang lebih luas, tidak hanya terfokus pada proses transaksi jual beli saja. Yang kedua, e-business biasanya memiliki sebuah kantor pusat atau kantor perwakilan untuk memanage seluruh bisnis elektronik yang dikembangkan. Yang ketiga, e-business memiliki banyak sekali fitur yang sangat lengkap, melalui dari tim pemasaran, tim IT, dan maintenance, dan sebagainya. Yang keempat, e-business dapat dilihat atau dipandang sebagai keseluruhan bagian dari sebuah situs yang menawarkan fasilitas e-commerce. Adapun jenis-jenis e-commerce, yang pertama, business to customer atau B2C. Transaksi antara bisnis dan konsumen berakhir. Contohnya, penjualan produk atau layanan melalui website perusahaan atau platform e-commerce kepada konsumen. Yang kedua, business to business atau B2B. E-commerce di mana suatu perusahaan menjual produk atau layanan ke perusahaan lain. Dalam model ini, pembeli adalah perusahaan. Dan yang ketiga ada customer to customer atau C2C, transaksi antara customer dengan konsumen tanpa keterlibatan bisnis. Contohnya, platform lelang online. Yang keempat, ada customer to business atau C2B, konsumen menawarkan produk atau layanan kepada bisnis. Misalnya, seorang influencer yang menawarkan endorse produk pada perusahaan. Yang kelima ada business to administration atau B2A, jenis e-commerce di mana transaksi menjadi antara bisnis dan pemerintah. Contohnya, penerbitan pajak online. Yang keenam ada customer to administration atau C2A,
transaksi langsung antara konsumen dan pemerintah. Contohnya pembayaran pajak online. Yang selanjutnya ada e-business application. Yang pertama ada ERP, Enterprise Resource Planning, sistem informasi pendukung e-business yang menyediakan berbagai macam kebutuhan perusahaan seperti supply chain, CRM, marketing, warehouse, shipping, payment, serta melakukan otomatisasi proses bisnis. Yang kedua ada CRM, Customer Relationship Management, sistem kustomisasi real time yang memanajemen customer dan melakukan personalisasi produk dan servis berdasarkan keinginan customer. Dan yang ketiga ada EIA, Enterprise Application Integration, merupakan konsep integrasi berbagai proses bisnis dengan memperbolehkan mereka saling bertukar data yang diambil dari model proses bisnis yang dikembangkan oleh pemakai. Yang selanjutnya ada SCM atau Supply Chain Management, manajemen rantai supply secara otomatis terkomputerisasi. Yang selanjutnya ada ACS, Enterprise Collaboration System. Adapun studi kasus dari marketplace yaitu Tokopedia. Tokopedia merupakan pasar atau mall online terbesar di Indonesia yang memungkinkan individu maupun pemilik usaha di Indonesia untuk membuka dan mengelola toko online mereka secara mudah dan gratis, sekaligus memberi pengalaman berbelanja online yang lebih aman dan nyaman. Tokopedia sendiri menjelaskan di situs mereka bahwa keuntungan bagi pembeli dengan pembayaran unik adalah proses verifikasi pembayaran yang instan, yang memungkinkan penjual lebih cepat menerima orderan dan barang yang dijual bisa lebih cepat sampai ke pembeli. Sedangkan untuk penjual, keuntungan yang ditawarkan adalah perluasan pasar pada para pengguna unik yang ingin membeli di berbagai marketplace Tokopedia. Dan yang terakhir, kesimpulan dari materi ini, e-commerce adalah transaksi antara bisnis dan pelanggan yang dilakukan menggunakan internet atau secara online. Sedangkan e-business tidak terbatas pada transaksi online saja. Secara teknis, e-commerce hanya ialah bagian dari e-business dikarenakan menurut definisi, e-business adalah semua transaksi bisnis online, termasuk penjualan secara langsung kepada konsumen atau e-commerce, transaksi dengan produsen, serta pemasok, dan interaksi dengan mitra bisnis. Dengan adanya e-commerce, dalam pengembangan sebuah usaha atau bisnis menjadi mudah dan efisien.